Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da aqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya saja orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yakni orang-orang yang ketika dibacakan kepada mereka, yakni ayat-ayat kami, bacakan Al-Quran, kharru sujjadan, mereka tersungkur sujud. Dan mereka bukan orang yang termasuk golongan berbangga-bangga diri, untuk membesar-besarkan diri, orang yang sombong. Di sini Bapak Ibu sekalian, di mukadimah ini Bakteri menyampaikan bahwasanya ini perkara yang berat ya. Ini sering kita baca tiap Jumat kan. Ayat ini sangat relate dengan kita yang ingin baca Al-Quran dengan baik. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang paling bagus bacaannya itu adalah yang nampak ketika dia membaca itu, dia itu takut kepada Allah. Jadi ketika dia membaca Quran, kita bisa lihat ini orang itu takut sama Allah. Sehingga konsekuensi dari dia membaca Al-Quran bukan hanya dari suara yang bagus, tapi dia juga mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Selain juga ikatan dengan Al-Quran itu kuat. Kenapa sih kok Rasulullah SAW itu sampai dituduh penyihir, Pak Ibu? Karena saking indahnya Al-Quran di mata orang-orang kafir Mekah itu. Jadi mereka benar-benar merasa ini nggak mungkin bikinan Muhammad gitu kan. Sampai-sampai kami pernah diceritain kalau pas dulu Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran gitu ya, itu ada tiba-tiba orang tuh sujud gitu, saking mengetahui indahnya Al-Quran. Karena emang saat itu orang-orang kafir Quraisy itu masih ngikutin agamanya Ibrahim sebenarnya, cuman sudah dirusak hingga akhirnya malah nyembah berhala. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini penting kita ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran terus, supaya mungkin suatu saat nanti harapannya ketika kita dibacakan Al-Quran, kita bisa sebagaimana ayat tersebut. Dibacakan Al-Quran, kita ini benar-benar takut, kita ini benar-benar khusyuk, sampai kharru sujjada, tersungkur dia sujud. Mungkin kita selama ini sudah ada yang seperti itu, alhamdulillah. Tapi kalau kita belum seperti itu, ya marilah kita ini senantiasa untuk memperbaiki kehidupan kita, karena barangkali masih banyak yang perlu diperbaiki, seperti itu. Dan juga karakter terakhir, wahum la yastakbirun, dan mereka nggak sombong gitu kan. Sedangkan kita selama ini seringkali sombong enggak gitu kan, ujub kadang Bapak Ibu. Sombong itu kan merendahkan manusia, menolak kebenaran. Nah, kita ini nggak ngerendahin orang, tapi kita ini berbangga diri, ujubnya. Ya, semoga kita dihindarkan dari sifat tersebut, meskipun susah Bapak Ibu. Karena kata para ulama, hembusan ilmu itu kayak hembusan harta. Hembusan ilmu kayak hembusan harta. Potensi kesombongannya sama Bapak Ibu, ada. Kita apalagi ketika kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak mengetahui, hingga akhirnya kita tergoda untuk ujub diri. Naudzubillahi min dzalik. Taib. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, karena kita selain kita belajar baca Al-Quran tadi, sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, yakni tentang karakter orang yang paling baik bacaannya adalah ketika dia membaca nampak dia ini orang yang takut sama Allah, bukan hanya sekedar disedih-sedihin nadanya. Dan juga menjadi tanbihat di awal Bapak Ibu, atau dalam tanda kutip peringatan, bahwasanya kemarin kita bahas ya, kalau sudah belajar tajwid ini, buah yang didapatkan apa? Kita bisa tahu mana bacaan yang baik, mana bacaan yang tidak, gitu ya. Tapi meskipun kita belum bisa mempraktekannya, harapannya Bapak Ibu bisa menyikapi dengan bijak ketika ada ustadz atau para kiai yang di sini ketika jadi imam sholat, kok bacaannya tidak sefasih yang saya pelajari ya. Ya karena memang kita di sini pelajari tajwid yang dalam
kategori menengah ke atas. Istilahnya itu sudah menjurus ke praktisi ya Pak Ibu. Jadi kita semaksimal mungkin, setepat mungkin. Mungkin ada beberapa asatidz itu yang memang nggak fokus ke ilmu tajwid, sehingga yang penting sahlah bacaan sholatnya, seperti itu saja. Jadi kalau misalnya Ibu nanti Bapak sholat di belakang para imam yang sekiranya bacaannya tidak sebagaimana yang Bapak Ibu pelajari, tapi itu tidak merubah makna Al-Quran, bukan termasuk pada penyimpangan yang besar, maka ya sudah legowo saja gitu. Dan pun kalau misalnya ada yang mau diperbaiki, mau dinasihati dengan cara yang tepat, yang pelan-pelan, jangan di depan umum, seperti itu. Karena memang kalau kita lihat ilmu tajwid ini baru dimunculkan itu ya baru-baru ini aja. Sebelumnya kita hanya tahu ya tajwid ya sudah iqra saja gitu, seperti itu. Baik, itu mungkin yang di awal mukadimah. Kita lanjutkan lagi untuk membaca surah Al-Fatihah. Bapak Ibu puasa hari ini? Insya Allah ya. Ya semoga Allah hapus dosa kita selama setahun ya. Amin. Baik, dosa kecil insya Allah Allah hapus. Karena dosa besar hanya bisa dihapus dengan tobat dan nasuha. Baik Bapak Ibu, kita baca dulu. Sudah pegang mushaf. Hari ini kita surat Al-Maun ya. Nah, tapi kita baca dulu surat Al-Fatihah. U-I-A A A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, huruf mimnya itu Bapak Ibu dibaca kadang-kala hilang tuh. Jim dikasih nya dikasih. Ya, kita lanjut ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Huruf ha ya. Ar-Rahman, baca. Ar-Rahman. Nah, di sana itu letaknya agak ke dalam Bapak Ibu. Ya, agak ke dalam ya, artinya suaranya itu persis kayak kita ketika kehausan terus kita dikasih air minum. Biasanya ungkapan perasaan senang kita dan gimana? Itu ya. Seperti suara seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alhamdu ya. Alhamdu itu segala kehancuran. Kalau alhamdu segala puji. Jadi harus dijaga hati-hati. Alhamdu. Baik. Ya meskipun ini ada perbedaan juga ya permasalahan baca Quran bagi imam ini, tapi ketika kenapa? Baik, lanjut ya Pak Ibu ya. Siapa mana tadi? Alhamdulillah. Baik, kita ulangi sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kita rapikan Bapak Ibu, temponya disamain. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjangin Bapak Ibu 6 harokat. Nasta'in. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
Nah, salah satu pentingnya kita ketika kasroh suara i, Bapak Ibu, itu dilebarin supaya ayat-ayat yang seperti ini tidak dibaca e. Kadang kita keceplosan bacanya bukan ihdina tapi dina. Ya, dina. Kenapa bisa jadi dina? Karena nggak dilebarin. Coba dilebarin. Ihdina. Pasti jadi i. Ya. Jangan sama jadi dina. Ya. Harusnya ihdina. Baik. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu juga alaihim, kadang kita kalau nggak dilebarin keceplosan Bapak Ibu. Alaihim, karena nggak dilebarin, maksudnya alaihim. Huruf i, ya, huruf i. Kan kita kan sering ngomong i ya. Kalau ida, kita kan bisa kan sebenarnya i kan. Nah, makanya untuk baca Al-Quran ini penting kita ini sebenarnya yang perlu diperhatikan di awal nih posisi mulut Bapak Ibu ketika harokat ya. Ketika berharokat antara dhammah itu harus dimonyongkan, u, kasrah harus dilebarin, a, fathah cukup dibuka sedikit. U, i, a. Jadi nggak sampai a, enggak, tapi a, bukanya pun lebar. I-nya itu yang penting, i sama dhammah, i sama a, gitu ya. Ini yang lebih riskan untuk dijaga gitu kan, yang lebih riskan untuk kita perhatikan gitu, karena sering terjadi pelanggaran di situ. Baik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, huruf dha itu wajib panjang Bapak Ibu ya. Wajib panjang dibaca 6 harokat. Dol. Ditekan juga. Dolin, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke surat Al-Ma'un. Silakan dibuka. Linknya sudah Bapak Ibu ya. Nah, sudah. Baik, surat Al-Ma'un ini insya Allah surat yang mudah. Ya, surat yang mudah. Pokoknya surat-surat yang mudah saya katakan mudah. Kalau yang surat yang memang sulit, saya katakan sulit gitu kan. Bagi kita selama ini talaqi, memang ada beberapa surat yang memang sulit bagi umumnya masyarakat Indonesia. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baik, di situ ada huruf zal Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Huruf zal ini makrotnya tengah lidah, ujung lidah menempel ke gigi seri bagian atas. Ya, ke bagian atas di sini. Yukadzibu. Kemarin sudah berdiri di depan cermin Bapak Ibu. PR-nya itu ya. Depan cermin terus diucapin azza. Keluar enggak lidahnya? Kalau keluar udah bener. Tapi kalau belum keluar nyumput dalam, kemungkinan besar jadi azza nantinya. Ya. Baik. Silakan Bapak. Langsung Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, coba Bapak lidahnya dikeluarin. Ara'aital ladzi, lidahnya dikeluarin Pak. Ladzi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baik, sudah Bapak. Nanti dilatih di rumah ya Pak ya. Jadi huruf zal itu lidahnya keluar. Yukadzibu. Lidahnya keluar ya Pak. Yukadzib. Zukazzi. Ya, sekali lagi ya Pak, coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baik, sudah Pak. Perlu dilatih lagi ya Pak. Perlu dilatih lagi Pak. Barakallahu fiik.
Lanjut apa? Kita baca ayat 2 dulu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama yang perlu diperhatikan huruf fa. Fadzal. Itu huruf fa. Terus za juga sama, huruf za lidahnya keluar. Yad'u, huruf ain ya Pak Ibu ya, agak ditekan ya, yad'u. Nanti insya Allah kita akan fokus untuk per hurufnya. Jadi kita setiap harinya latihan satu huruf dengan berbagai contoh dalam Al-Quran. Nanti setelah surat At-Takatsur. Jadi kita di sini anggap saja kita ini pemanasan dulu Pak Ibu. Seperti itu ya. Oke. Yad'u, baca. Yad'u Ya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Coba, ayo Bapak. Fa-nya apa coba? Fadzalika. Fadzalika Seperti itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sudah Pak. Ya, sudah Pak barakallahu fiik. Ya. Tinggal zalnya agak dikeluarin sedikit. Sebenarnya tadi Bapak tadi yang sudah talaki, zalnya sudah berbeda dengan huruf zai, sudah beda. Cuman tinggal dikeluarin dikit lagi lidahnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu. Yahuddu. Nah, di sana yang perlu diperhatikan apa ya, huruf dot ini yang perlu diketahui, lidah ini naik semua Bapak Ibu. Jadi yang naik ke atas nggak cuma ujung lidah, bukan wa yahuddu, bukan. Yahuddu. Walat to, bukan. Tapi lidahnya naik semuanya. Walad do, lidahnya naik semua ke atas. Ditempel kenian. Ya. Nyentuh gigi, nyentuh gusi, pokoknya dimaksimalin ya. Jadi suaranya seperti ini, nanti dia ngalir. Yahuddu. Yahuddu. Oke. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke. Huruf to jangan sampai jadi co, bukan co. To. Yang membedakan huruf to dengan huruf ta itu Bapak Ibu sifat hams atau ngalir suaranya keluar. Huruf T itu ada nafasnya dikit Bu, Bapak. Tati itu ada nafas sedikit nya. Itu hams namanya. Huruf to enggak punya. Jadi suaranya bersih dari angin. To, ti, tu. Bukan seperti ta, ti, tu. Itu ada anginnya sedikit. Baik, silakan Bapak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik. Huruf dunya yang pendek Bapak, yang to'anya yang panjang. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, sudah Pak, barakallahu fiik. Dilatih terus Bapak ya. Oke, lanjut. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Nah, ini biasanya ada perbedaan nih. Ini harusnya nggak boleh berhenti di situ. Nanti orang bisa salah paham. Betul Bapak Ibu, nggak boleh berhenti di situ. Kalau setelah baca fawailul lil musallin, imamnya rukuk langsung. Tapi kalau misalnya dilanjutkan kayak selanjutnya, boleh. Meskipun di sini ada perbedaan ulama, ada yang lebih mengutamakan wakaf di situ, fawailul lil musallin, atau diwasolkan ke ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, atau berhenti di fawailul lil musallin. Adapun kami sendiri berpendapat yang
lebih baik berhenti di fawaidul lil musallin. Karena apa? Karena memang setiap akhir ayat itu sunnahnya berhenti. Itu kesunahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik maknanya selesai ataupun belum. Seperti itu ya. Makanya di ayat-ayat lain banyak itu ayat yang maknanya belum selesai tapi berhenti di situ. Gitu. Baik, kayak misalnya di Ali Imran, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, ya, Nuh, keluarganya Ibrahim, keluarganya Imran daripada seluruh alam semesta. Yang dipilih siapa? Baru di ayat setelahnya disebutin dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ya, keturunan mereka sebagiannya dari sebagian yang lain. Itu baru disebutin di ayat selanjutnya, padahal maknanya harusnya secara gramatika itu digabungin. Ya, jadi kalau misalnya ini maknanya belum selesai betul, tapi karena akhir ayat mutlak di situ, setiap akhir ayat itu sunnah nabawiyah berhenti di situ. Apa sunnah nabawiyah? Ya, kesunahannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat yang kami ambil. Adapun nanti ada ustadz atau ulama yang mengatakan itu harus disambung, memang ada seperti itu. Tapi kita lebih condong untuk memilih pendapat yang boleh berhenti. Ya, karena artinya emang celaka bagi orang-orang yang sholat. Tapi jangan sampai habis itu ruko, Allahu Akbar, dilanjutkan. Silakan Pak Ustadz. Fawailul lil musallin. Baik. Sudah Ustaz, barakallahu fiik. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Di sini ada nun sukun ketemu shad. Hukumnya ikhfa Bapak Ibu. Ikhfa hakiki, disamarkan. Selama ini kita bingung ya, disamarkan tuh gimana sih? Nah, coba Bapak Ibu kita ucapkan huruf nun sukun. An, baca. An. Ujung lidah kemana? Ujung lidah ke atas ya? Ya, ke langit-langit atas ya, entah ke gusi atau ke bagian langit-langit atas, agak depan. An. Nun yang samar, maka posisi ujung lidahnya tidak di situ. Posisi ujung lidahnya tidak di tempatnya tadi. Tapi kemana? Pokoknya ngucapin nunnya dari tempat keluarnya huruf setelahnya. Tadi kan anso, nun sukun ketemu shad, maka langsung ngucapinnya dari posisinya huruf shad Bapak Ibu. Ngucapin shad gimana? So, baca. As. Nah, dari as itu Bapak ucapin dengunya. Itu dia. Itulah samar. Jadi ngucapin nun sukun bukan dari ujung lidah ke atas, tapi dari makhraj huruf setelahnya. Makanya biasanya bapak-bapak yang sering masyhur itu adalah ketika nun sukun ketemu huruf kaf dibaca eng, ya, mangkana. Kenapa? Ujung lidah nggak kemana-mana, yang penting langsung ke makhrajnya huruf kaf. Nah, huruf kaf dengan eng itu sama letaknya, ak, ya, seperti itu. Itu ikhfa. Nah, kita baca ya, sedikit-sedikit kita belajar teori ya Pak Ibu ya. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Silakan Pak Haji. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Baik, zinya Pak Haji kepanjangan. Coba alladzina hum. Ya, sekali lagi Pak Haji. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Baik, sudah Pak Haji. Barakallahu fiik. Tinggal diterusin saja. Nah. Oke, kita lanjut. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Oke. Yang pengen dilihat orang celaka. Kita kadang sholat pengen diperhatikan orang.
Seolah-olah pengen bacain bagus. Ini kita ngerasain benar Pak Ibu ya. Ketika dulu kita mungkin bacanya belum bagus, tajwidnya belum bagus, itu nafsu benar jadi imam. Benar Pak Ibu. Pengen yang jadi imam terus. Apalagi kan dulu kan lingkungan baktiar, lingkungan kerja kan isinya anak-anak muda ya. Ya jadi ya kita pengennya tampil terus. Padahal tajwidnya belum bagus. Nah setan godanya buat sombong gitu kan. Padahal kita nggak punya kapasitas sebenarnya. Tapi ketika sudah belajar tajwid, itu mentalnya beda Pak Ibu. Karena takut hingga akhirnya malah nggak mau jadi imam gitu kan. Setan godanya apa? Gak usah jadi imam gitu. Akhirnya kita mundur. Kita merasa tawadhu. Nah ini kadang terbalik di sini. Memang setan tuh pinter Pak Ibu. Makanya kami pernah dapat nasihat ini dari Ustadz Muhammad Abduh Negara namanya. Kalau di posisi seperti itu jangan sampai salah menempatkan ketawaduan. Misalnya nih, Bapak Ibu di sini kan sudah belajar tajwid nih ya. Nanti kalau pas di bandara ini, mungkin setelah belajar tajwid ini agak takut-takut jadi imam, betul nggak? Kalau di Al-Hikmah kayak gitu, di masjid lain kayak gitu. Kita ngajar tajwid ini, bahkan saya pernah ngajari satu rombongan guru rumah Quran dari Lubuk Linggau. Setelah saya ajari ini hanya sehari saja soalnya dia. Itu takut ada yang nggak mau ngajar lagi. Saya kasih tahu, kita nih kalau mau nyari yang bagus nian, kapan ada rumah Quran, jangan nyari yang berkualitas, yang mau saja susah. Makanya ya sudah dimaksimalkan saja gitu. Nah ketika Bapak Ibu di bandara nih, biasanya kan ada sholat jemaah ya. Bapak Ibu selama ini zon kita gimana? Kebanyakan orang Indonesia itu bacaan Qurannya bagus apa enggak? Kebanyakannya bahkan belum bisa baca Al-Quran ya. Makanya Bapak yang sudah belajar ya sudah langsung tampil depan jadi imam gitu kan. jadi imam, tidak masalah karena saat itu bukan lagi saatnya tawadhu. Bayangkan bapak-bapak ketika bapak jadi makmum sholat maghrib, imamnya baca ya karena budua ya karena stain, waduh ini bacaannya kayak gini ya. Seperti itu. Emang setan itu pintar ya. Ketika kita belum punya kapasitas, kita disuruh sombong, disuruh riak. Tapi giliran kita punya kapasitas, setan malah goda kita supaya jangan maju. Nah itu dia pintarnya. Baik, silakan Bapak. Alladzina hum yura'un. Allazina hum yura'un. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Itu benar ya, tadi raun itu ada huruf mat ketemu dengan hamzah, dibaca mad jaiz munfasil 4 harokat. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Oke, di sini huruf ain Bapak Ibu ya, bukan al-ma'un ya, tapi al-ma'un pakai ain. Dan banyak orang akhirnya berpikiran, oh ini al-ma'un dipanjangin maya jadi mat wajib mutasil ya, jadi ini huruf ain. Baik, silakan Bapak. Wa yamna'unal ma'un. Baik, sudah Bapak. Barakallahu fiik. Kita ulangi langsung dari ayat pertama Bapak, langsung. Ara'aital ladzi yukadzibu. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ayat 2 Pak. Fadzalik. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Coba Pak Haji. Fa. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik. Coba Pak urusinnya di lidahnya dibawain Bapak. Miskin coba. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Lanjut Pak. Fawailul lil musallin. Baik. Sudah Pak.
Gampang kan? Lanjut. Allazina hum an salatihim sahun. Pelan-pelan apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Allazina hum an salatihim sahun. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Allazina hum yura'un. Baik, sudah Pak. Gampang kan Bapak Ibu? Gampang. Lanjut Bapak. Wa yamna'unal ma'un. Nah, untuk matnya kepanjangan dikit Bapak, dipendekin saja. Wa yamna'unal ma'un. 2 harokat saja. Wa yamna'unal ma'un. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baik. Sudah Pak, sedikit lagi Pak. Nah, karena udah bagus. Yang dal Pak, ya yukadzibu biddin. Jangan sampai ada keluar angin. Biddin, tapi biddin. Coba sekali lagi ya Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Agak ditahan sedikit Ustaz. Ya du'aul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Baik. Sudah Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan Pak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jawab Bapak. Ya huddu. Ya huddu. Yahuddu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, sudah Pak. Fawailul lil musallin. Coba Bapak. Fa. Fawailul lil musallin. Ayo, sudah Pak. Tinggal dibiasain ya Bapak ya. Fa itu dijaga terus. Silakan Bapak. Allazina hum an salatihim sahun. Baik. Sanya Bapak kepanjangan. Sahun itu aja. Allazina hum an salatihim sahun. 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 Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin. Alladzina hum yura'un Bapak. Oh iya. Alladzina hum yura'un. Ayo. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Gampang kan Bapak ya. Mungkin yang ada problem yang tadi yang perlu dilatih lagi huruf ain ya du'aul yatim, terus ya itu aja ya. Yang paling huruf zal. Sebagian orang masih sulit mengucapkan huruf zal, tidak semuanya. Mungkin Bapak huruf zal susah tapi huruf ain bisa gitu kan. Seperti itu. Silakan Ibu. Wa yamna'unal ma'un. Baik, ma-nya panjang Ibu, 2 harokat. Ma'un. Wa yamna'unal ma'un. 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 Baik, sekali lagi Ibu. Wa yamna'unal ma'un. Baik, sudah. Barakallahu fiik. Mas Baktiar, mending mana kepanjangan matnya daripada yang harusnya dipanjangin dipendekin? Kok mending yang mending kepanjangan? Karena kalau kepanjangan tuh nggak rubah arti ya Pak Ibu. Cuman kalau yang pendek yang panjang dipendekin atau yang pendek dipanjangin, nah itu bisa merubah arti. Nah
Seperti itu ya. Misalnya la kan artinya tidak, jangan. Kalau la-nya pendek bisa berarti sungguh. Yang sering dibaca tentang ayat tentang ujian ya. Walana baluwannakum, walana baluwannakum, wala dan sungguh, nabaluwannakum pasti kami uji kalian. Jadi lam pendek malah menjadi artinya sungguh. Tapi kalau kepanjangan dia nggak merubah arti, cuman akan menjadi kekurangan dalam aspek tajwid. Nah, makanya kita di sini belajar seperti itu. Tapi saya sebenarnya respect bagi Bapak Ibu sekalian nih. Ini Bapak Ibu sudah senior, sudah belajar banyak di tempat lain, dan saya yakin Bapak Ibu ilmunya lebih banyak dibandingkan saya. Ini mau belajar tajwid kayak gini, ini sebuah sesuatu yang perlu diapresiasi lebih. Karena nggak semua orang mau, Bapak Ibu. Kalau orang mikir kan, wah ini kelasnya TK gitu kan. Padahal ini penting gitu kan. Tapi semoga Bapak Ibu Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Amin. Silakan Ibu lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Baik. Coba Ibu dinaikin lagi levelnya ya. Nah, mending sebenarnya kayak gitu. Ara'aital ladzi daripada jadi zi ya. Tapi lebih sempurna lagi Ibu kalau misalnya lidahnya ditempelin kayak gini. Ara'aital ladzi yukadzibu. Jadi ada getaran. Sekali lagi Ibu. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Baik, sudah Ibu. Barakallahu fiik. Ya tinggal dilatih terus Ibu ya. Diteruskan ya. Ya, diteruskan Ibu. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Baik. Matnya Ibu panjangnya dipendekin sedikit ya. Fadzalikal ladzi, itu kepanjangan ya. Panjang dikit tuh. Di dua ketukan aja. Tak tak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sekali Ibu. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Baik. Sudah Ibu, tinggal dilatih terus. Makanya satu hal kenapa kita nggak ngaji lagu Mas Baktiar? Karena ya irama itu terakhir Bapak Ibu. Yang penting tajwidnya dulu. Kadang selama ini orang baca Quran lebih mengutamakan irama. Jadi dipanjangin ya. Misalnya apa? Suhufi Ibrahim wa Musa, itu dipanjangin semuanya, itu kepanjangan semuanya. Ya, itu kepanjangan semuanya. Kalau malaikat dengar kan malaikat udah dengar bacaan yang lainnya, ini gimana kok baca kayak gini? Takutnya heran nanti Ibu ya. Ya enggak merubah arti sih, cuman gitu. Tadi makanya kita di sini enggak fokus ke ngaji lagu, lebih ke tajwid. Baik, barakallahu fiik Ibu. Lanjut, silakan Ibu. Silakan Ibu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, sudah Ibu. Barakallahu fiik. Lanjut Ibu. Yuk ke. Fawailul lil musallin. Baik. Lanjut Ibu. Alladzina hum an salatihim sahun. 6. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Alladzina hum yura'un. Baik. Z-nya coba Ibu agak ditempelin ke gigi. Z coba. Alladzina hum yura'un. Baik, sudah Ibu. Barakallahu fiik. Wa yamna'unal ma'un. Ayo, sudah Ibu. Barakallahu fiik. Sip, sudah? Nah, alhamdulillah. Pagi-pagi lah baca Quran yang benar, pahalanya sama dengan yang baca, insyaallah. Kok sama? Iya sama.
Padahal lebih susah mana ibu bapak? Dengerin Al-Quran atau baca? Kalau saya susah denger bapak ibu. Kalau orang dengerin tuh yang nyimak bener tuh susah ya, betul nggak? Ya nggak? Kalau misalnya sekedar lewat saja, oke lah. Tapi kalau kita misalnya duduk di hadapan orang denger nyimak itu susah bu, bener. Jadi bapak di sini tadi dengerin saya baca Quran tuh udah luar biasa sebenarnya, betul nggak? Kayak misalnya kita pas sholat nih, imamnya bacanya panjang, mungkin kan banyak di persentase banyak yang kita nggak konsennya gitu kan. Karena emang sebenarnya sih dari segi mendengarkan atau bacanya, kalau saya pribadi nih lebih susah dengerin Bapak Ibu. Karena kita selama ini tuh belum klik sama Al-Quran tadi. Tapi kalau Bapak lebih mudah baca dan terbukti ya, saya baca Bapak dengerin nyimak gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu, disyukuri itu nikmat besar. Berarti Bapak Ibu sudah senang sama Al-Quran. Ya apalagi di sini kan Bapak sering baca yasinan gitu kan, panjang-panjang bisa kuat lama gitu kan. Kalau anak muda itu diliatin tuh, balik berapa halaman lagi gitu kan. Nah, baik. Tapi harapannya kita senantiasa belajar dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya untuk bisa mencapai bukan hanya membaca dengan baik, menghafal dengan baik, juga sampai pada taraf mengamalkannya. Bapak Ibu yang pengen mencoba menghafal Quran silahkan dihafalkan. Kalau bingung gimana caranya, cukup didengerin tiap hari, insya Allah hafal. Ya, seperti itu. Semoga nanti kita di hari kiamat, kalau minta kita untuk baca Al-Quran dari hafalan kita bisa baca banyak. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Baktiar sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Namanya anak muda Ibu yang masih banyak belajar Bapak. Perlu banyak kritikan, perlu banyak saran, dan semoga akan ada perbaikan setelah. Amin ya Rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah.